Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma firli faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatik astaghits. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Segala puji hanyalah milik Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Tidak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena jika bukan karena Allah mustahil kita semua berada di sini di majelis ilmu yang sangat kita cintai ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi kegiatan kita pada pagi hari ini. Sholawat serta tering salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, para sahabat, para tabi'ut, tabi'in, dan juga kita selaku umatnya yang insya Allah syikoh di jalan sunnahnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau ila yaumil qiyamah, dan Allah ridho kelak kita bersama mereka. Amin. Allahumma amin. Baik, kita mulai kajian umum kita pada pagi hari ini dengan tema persiapan menuju alam akhirat. Sebelumnya izinkan Ana sebagai moderator untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, Zoom dibuka oleh host Ustazah Senja. Jazakillahu khair Ustazah. Lalu Ana sebagai moderator menyapa para peserta di Zoom. Ketiga, moderator memulai kajian dengan mukadimah, membacakan susunan acara dan biodata Ustazah. Keempat, tilawah jamaah yang akan dibawakan oleh para ketua kelas dan admin dan juga tholibah kelas tadarus pagi. Selanjutnya pemaparan materi oleh Ustazah Syarifah. Lalu moderator mempersilahkan tanya jawab. Di sini peserta boleh bertanya langsung dengan raise hand atau juga boleh melalui chat di room chat Zoom. Lalu acara terakhir kajian ditutup dengan doa oleh Ustazah dan doa kafaratul majelis oleh Ana sendiri moderator. Demikian susunan acara pada kajian umum hari ini, pagi ini. Selanjutnya kita masuk pembacaan biodata pemateri kita. Baik, Ana izin membacakan biodata beliau. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita pagi hari ini, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Sehat ya, Ustazah ya? Insya Allah. Alhamdulillah sehat semua ya di sana. Insya Allah. Ana izin membacakan biodata Ustazah. Silakan. Nama beliau Ustazah Syarifah Syahidah. Sohi ya Ustazah ya, nggak ada yang kurang ya Ustazah. Masya Allah. Tempat tanggal lahir Jakarta 22 April 1967. Alamat di Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Moto beliau adalah dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Insya Allah. Naam. Selanjutnya, setelah pembacaan biodata dari Ustazah Syarifah, acara dilanjutkan dengan tilawah jamaah. Masya Allah, ini adalah ini adalah program baru yang dicanangkan oleh Ketua Umum kesayangan kita ya, Kenta. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita lebih semangat untuk selalu terus berinteraksi dengan Al-Qur'an ya, setelah beliau katakan menjadi insya Allah jadi menambah semangat kita juga untuk memperbaiki
bacaan Al-Quran kita gitu. Sehingga dan juga jangan seperti tadi dibilang ini semua jadi ladang pahala kita ya, proses. Jadi jangan malu gitu untuk kita membaca Al-Quran gitu di hadapan teman-teman lain. Semoga menjadi wasilah juga yang lain untuk selalu semangat membaca Al-Quran. Masya Allah baik. Ini Ana sebutkan karena ini baru jadi mohon juga diperhatikan dengan nomor dan ayat yang dibaca. Awalan dipimpin oleh Umi Citra Dianta. Beliau akan membacakan surah Al-Fatihah dari ayat surat Al-Fatihah semua ya dari ayat 1 sampai 7 beserta terjemahnya. Dilanjutkan Umi Okta masuk ke Al-Baqarah ayat 1 dan ayat 2 dibacakan lanjut terjemahnya. Nah, untuk awalan Umi Citra membaca ta'awudz dan basmalah. Umi Okta juga karena masuk ke surah baru Al-Baqarah baca basmalah lalu lanjut ke ayat pertama, kedua terjemah. Selanjutnya Umi Nini membaca surah Al-Baqarah ayat ketiga beserta terjemahnya. Selanjutnya Umi Neng ayat keempat beserta terjemahnya. Umi Novida ayat kelima. Umi Sriwati ayat keenam. Umi Naya Fitri ayat ketujuh. Umi Neti ayat ke-8. Ukti Sarah ayat ke-9. Eyang Ma ayat ke-10. Umi Sripur ayat ke-11 dan terakhir Umi Nurlela ayat ke-12. Masya Allah. Ya, insya Allah tolong diingat apa namanya amanahnya. Tapi nanti kalau misalnya memang ini Ana ingatkan. Baik, sudah dicatat semua ya para qori kita, Masya Allah. Baik, silakan dimulai tafadholi untuk semuanya untuk menunaikan bacaan Al-Quran ya. Insya Allah. Umi Citra dari awal. Tafadholi Umi. Baik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadholi selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ya, Kak Fadoli. Ini Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunaz sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian yang kami berikan pada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Dan mereka yakin akan ada akhirat. ya Allah. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun azim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Ukti Sarah. Satu-satu dikurangi. Itu Ya. apa sebagai salah satu Fadoli Ukti Sarah, ayat ke-9. bersabarkan diri mengevaluasi, Yukhadi'una dan juga eksekusinya, implementasinya juga wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Masya Allah. Ada ha?
fi qulubihim maradun fazadahumullah. Apa nggak sampai? Fazadahumullahu marada walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza qila lahum la tufsidul wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Masya Allah. Ya. Nah, Umi Lela, Pak Doli. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Jazakumullahu khairan khairan wa barakallahu fikum jami'an untuk ketua kelas dan para admin dari kelas Tadarus atas bacaan kalam ilahinya. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai kajian umum pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dipersilahkan, alhamdulillah Ustazah sudah berada bersama kita di sini. Dipersilahkan kepada Ustazah untuk memulai pemaparan materi kajian kita pada pagi hari ini. Tafadholi masykur Ustazati. Nah, ini saya kayaknya boleh dibuka apa mana? Banyak ya, ada orang laki ya? Enggak ada Ustazah. Ada perempuan Enggak ada. saja. Perempuan. Ya, baik. Insya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Qul aidon kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mati dan hanya kepada kami kamu dikembalikan. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan hanya kepada kami kamu dikembalikan. Kullu nafsin za'iqatul maut wa fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza.
wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Hanya kepada di hari kiamat sajalah pahala kalian disempurnakan. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang sukses. Sedangkan kehidupan dunia sekedar kesenangan yang menipu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Manusia itu hidup di dunia seperti pengembara saja, seperti seorang menyeberang jalan. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan seburuk-buruk perkataan adalah yang diada-adakan. Setiap yang diada-adakan itu namanya bid'ah dan bid'ah itu sesat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam kita haturkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, a'immatul mujtahidin, dan kita semua yang mau mengikuti ajaran beliau, khususon ini jamaah Kim. Insya Allah Allah merahmati kita, mengampuni kesalahan kita, dan benar-benar mencatat ini usaha-usaha ini panitia yang pagi-pagi Ahad ini orang-orang pada jalan pagi lari-larian segala macam, malah ini duduk di sini mendengarkan ilmu. Masya Allah. Seperti itu. Memang Yahya bin Katsir berkata, tidak mungkin orang bisa menuntut ilmu dengan santai-santai, nggak ada itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi Yahya bin Katsir berkata seperti itu. Demikian juga Imam Syafi'i rahimahullah tentang menuntut ilmu macam-macam. Beliau berkata juga, mana saya bacain. Imam Syafi'i mana perkataannya? Tadi kalau Yahya bin Katsir saya ulangin, wala yustatu ulang ilmu birohatil jasad. Ilmu tidak akan didapatkan dengan tubuh yang santai. Jadi benar-benar berkhidmat dengan ilmu. Misalnya ada orang yang baru ngaji nih ya. Saya membuat kelas BDI, umpamanya belajar dasar Islam. Nah itu kan harus bikin PR tuh, ya kan, ada tugas ngapalin. Itu ngapa? Ini mungkin ada ikut peserta, ini saya kirim linknya di kelas BDI, mungkin ada yang hadir. Itu untuk menghafalkan satu hadis sedikit, nggak satu itu, ujungnya doang, hadisnya panjang tapi dipotong. Cuman tadi saya udah sebutin seperti hadis itu, hadis nomor 40 ya, di hadis arba'in. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil, itu butuh waktu 2 minggu itu. Terus ini gara-gara masuk intensif sekolah nih jadi repot nih, jadi ngikut ngapalin lah, harus isi PR lah. Nah, kenapa sampai berkata begitu? Karena kemarin-kemarin ternyata belum konsen belajar. Iya. Jadi kalau belajar memang begitu, harus ditanya, diulang lagi. Kalau tidak ditanya, saya tahu dari mana tuh, kita tahu dari mana dia sudah menguasai satu ilmu bahasan. Nah, jadi kebanyakan ibu-ibu majlis taklim itu jiping ya, habis ngaji kuping kanan, kuping kiri hilang tuh. Jadi kalau besok ketemu pekan lagi, ibu masih inget nggak kemarin kita bahas apa? Oh, repot cari catatan. Apa ya? Bahkan oh nggak ketemu saja, bukunya ganti lagi. Iya, atau ini tasnya beda nih, kemarin bukunya itu tas ono gitu. Jadi ilmunya ada di tas. Ya, Bu, ya. Nah, insya Allah ya Dek, jamaah Kim nih nggak begitu, karena ternyata pagi-pagi ada subuh ini udah di sini gitu kan. Insya Allah ini menjadi
catatan tersendiri karena memang menuntut ilmu itu kewajiban kita. Dan adanya kita di sini ini itu tidak sia-sia sama sekali karena seperti di surat Yasin ayat 12 itu inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah itu yang menjadikan mati dan hidup, mencatat semuanya bahkan bekasnya. Ya kan? Jadi Mbak Diana ini Mbak Senja, Masya Allah ternyata ya murid STI deh kan. Iya baru Iya tahu. Om. Masya Allah. Iya baik. Baik, tema kita hari ini kok ngomongin menuju akhirat sih, kan masih muda nih. Gini hari ngapain sih ngomongin akhirat nih, Bu Sarifah nih. Kayaknya apa ya, nggak keren gitu. Nggak membangkitkan apa gitu. Membangkitkan apa gitu kan. Jadi bismillah adik-adik semuanya. Kenapa kita bahas ini kemarin nih ya bapaknya anak-anak nih 12 bersaudara. Hari Ahad pekan lalu meninggal yang bungsu di antara 12. Coba. Jadi soal meninggal enggak tuaan enggak mudaan. Itu yang bungsu tuh paling 46 tahun kemarin. Nah, yang tua-tua semua abang-abang kakaknya ada, yang bungsu yang duluan. Terus juga kenapa kita mempersiapkan atau selalu mengingat mati? Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cukuplah kematian sebagai pelajaran. Kalau kita ingat mati, kira-kira berani nggak bikin dosa? Atau berani nggak melakukan suatu kemungkaran atau meninggalkan ketaatan? Ya. Tidak. Nah, contoh Freddy Budiman. Nah, nyohor ya. Tinggal klik di Google siapa dia. Gembong narkoba yang dihukum mati. Nah, karena dia dihukum mati, udah tahu matinya tanggal di sekian mau mati. Nah, lah rapih bener dia. Iya kan? Wah, kerjaannya taubat, udah sholat aja, udah zikir aja. Tahu mau mati tanggal sekian, mau ditembak. Ya kan? Nah, masalahnya kita nggak tahu kapan detiknya, tapi kita tahu kita akan mati. Karena kita nggak tahu detiknya, itulah sehingga kebanyakan jadi lalai. Begitu. Ya kan? Makanya kita sering-sering disuruh sunnah bener jenguk orang sakit. Tuh. Orang yang menjenguk orang sakit dibersamai itu sama malaikat. Ya kan? Takziah orang yang meninggal. Ziarah ke kubur. Apa mengingat mati urusannya. Nah, begitu. Nah, cuman ini sekarang nih. Bagaimana tuh? Tadi saya udah bacain dalil-dalilnya ya. Tadi pertama surat apaan tuh? Surat Hujurat. Bukan, surat 21 Anbiya ayat 35. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kami akan menguji kamu dengan 1, keburukan, 2, kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kami kamu dikembalikan. Jadi ada 2 apa tuh ya. Jadi ada 2 bentuk ujian ya. Jadi kebanyakan kita nih kirain kalau ujian itu yang kagak enak doang tuh. Yang jelek-jelek lagi sakit, nggak punya duit, ya kan? Apa dapat segala, gue lagi diuji nih, gitu. Padahal bentuknya ada 2. Termasuk juga bentuk kebaikan. Ini lagi sehat, ya kan? Jabatan tinggi, umpamanya, duit lagi banyak. Itu tidak merasa diuji yang begitu. Padahal justru kebanyakan orang lebih sukses diuji dengan yang buruk ketimbang yang baik. Nah, betul. Kalau lagi miskin, lagi susah nih, wah doa mulu dia. Ya kan, berdoa, sholat duha katanya. Baca waqiah, sholat tahajud, lagi miskin soalnya. Ingat Allah itu. Ya kan, seperti itu. Oh ini tambah sedekah. Karena sedekah itu infak itu 1 butir tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai 100 butir. 700 kali lipat sedekah. Lagi miskin. Nah, ya kan.
Tapi ketika orang diuji dengan kebaikan, jabatan tinggi, ya kan, duit lagi banyak, liatin loh pejabat-pejabat. Kita kan tiap hari dengerin itu berita itu koruptor itu tiap hari dan jumlahnya pakai triliunan. Miliaran udah kagak mempan sekarang, udah dikit triliun. Saya belum pernah lihat duit 1 miliar itu semana, nggak tahu, apalagi triliun. Dan nggak niat juga tuh buat apaan. Ya kan? Nah, kayak gitu. Udah dikasih segitu, lupa terus malah tambah. Nah, seperti itu. Bahkan berita-berita ini terakhir, anak anggota seksa pacarnya itu dimasukin ke dalam bagasi, segala macam. Kenapa itu sampai begitu? Ya kita lihat dulu dikasih makan apa dia tadinya tuh sehingga jadi anak-anak yang seperti itu. Ya, gitu. Lagi viral juga seorang anak nyerahin orang tuanya ke panti dan nggak mau lihat lagi begitu macam-macam. Wah, habis dihujat segala macam begini begitu. Itu nggak bisa ngelihat satu sisi. Tadinya emang emaknya bagaimana cara mendidiknya kan gitu juga ini ya. Kita adik-adik. Jadi bismillah. Jadi bagaimana kita ini untuk mempersiapkan akhirat itu ya. Jadi tadi ayat yang saya bacain juga selain Al-Anbiya 35, 21, 35 saya bacain juga yang suksesnya. Surat Ali Imran 185 tuh. Jadi adik-adik ntar bikin status nih. Ya kan? Sukses adalah ya gitu tuh. Ya itu ya kan, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Jadi siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga itu orang yang sukses. Lihat aja di Quran ya kan, orang yang beruntung, orang yang sukses. Sedangkan kehidupan dunia sekedar kesenangan yang memperdaya. Nah, menipu begitu. Nah, jadi sukses adalah Ali Imran 185. Kita udah kelamaan hidup di dunia, udah ngedengar macam-macam pemikiran sehingga arti sukses adalah jabatannya tinggi, duitnya banyak. Kerjaannya keliling dunia ya kan, beli yang macam-macam produk branded. Begitukah? Nah, ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi apapun pendapat orang, pendapat isme atau siapapun yang mengajarkan, tolak ukur kebenaran adalah Al-Quran dan hadis. Jadi kalau kita mendengar, oh ini nih kayak cakep nih, oh ini perkataan siapa nih, Aristoteles, oh ini Plato bilang begini, oh ini bilang begini, ya kan? Atau William Shakespeare bilang, apalah arti sebuah nama, bener kagak nih? Apalah arti sebuah nama? Nabi Adam tuh disujuti sama malaikat gara-gara Allah ajarkan nama-nama benda. Apalah arti sebuah nama, ya kan? Nah, kayak gitu. Nah, jadi kita timbangan kita cuman Al-Quran dan hadis. Menyalahinya salah. Dah, tuh, begitu. Ke depan lagi, apalagi yang kita persiapkan tentu saja karena kita judulnya ini mempersiapkan hari akhirat, mempersiapkan untuk hidup di akhirat, tentu saja visinya berarti visi kita visi akhirat. Rasulullah SAW bersabda, ya ada itu tuh hadisnya. Lalu saya bikin buku ini, saya ada silo ini karena saya harus sorot lampu, mohon maaf nggak kebaca nanti. Jadi Rasulullah SAW bersabda, waman kanatid dunya hammah. Ya, jadi barang siapa yang manusia orang visinya dunia, apa aja tuh kalau orang konsentrasi yang visinya dunia, maka ya kan, wala ya'tihi minad dunya illa ma daroh. Dunia akan datang kepadanya kecuali sekedar apa yang telah ditentukan baginya. Ya kan? Bisa jadi dia kaya raya umpamanya. Punya pila banyak. Tapi dia nggak dikasih waktu untuk bisa bersenang-senang. Saya nih teman-teman, mungkin teman juga nih adik-adik nggak punya pila saya. Tapi kerjaan saya ke pila mulu. Ada aja yang ngundang gitu. Saya nggak punya gunung saya. Adik-adik juga mungkin nggak punya gunung. Tapi kerjaan kita kan jeleng-jeleng mulu ke gunung. Nah, bisa jadi yang punya gunung tuh malah tidak bisa menikmati karena dia terjebak dengan ritme waktu dan tugasnya.
tidak diberikan nikmat waktu luang. Jadi adik-adik, waktu luang itu satu nikmat yang kata Rasulullah sering kita lupakan. Jadi nikmatani mahbunun fihi makatsirum minan nas as-sehat wal farah. Dua nikmat yang sering kalian tertipu, ya, lupa kalau ini satu nikmat, ya kan? Bahkan bisa mengabaikannya, tidak mensyukurinya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Nah, gitu. Jadinya jadi orang-orang yang kebanyakan proyek, iya kan? Nggak sempet lagi kayak kita melonjor gini hari. Beuh. Ya kan, tatu begitu. Jadi dunia datang kepadanya sekedar apa yang telah ditentukan. Bisa jadi dia punya restoran banyak bener, tapi dia nggak bisa makan. Kenapa? Kata dokter kudu kurangin gula, kurangin garam. Makan kentang atuh sehari. Pernah dengar nggak yang begitu? Ah, contoh begitu. Selanjutnya orang yang visi dunia tuh apa? Ya kan? Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Coba udah rapi-rapi, ya kan? Kita dengar berita kemarin, tinggal sekarang, masya Allah deh pokoknya. Yang dulu-dulu kita suka susah nyari contoh nih, bagaimana ya, gitu. Wah sekarang contoh ada semuanya, ya kan? Contoh yang bisa dilihat anak-anak kekinian, gitu. Ada nih pejabat nih yang udah diputus itu kaya raya, iya kan? Propam, saya sebutin aja biar ibu bisa bayangin dikit siapa itu propam yang ditahan, ya kan? Kasus pembunuhan itu. Wah, semua orang menghormati ya, katanya si duitnya pada berbangker-bangker dia, banyak bener. Tapi tiba-tiba dapat berita istrinya main sama supir lah, ini itu. Allah hancurkan, Allah cerai beraikan urusannya. Nggak kurang apa, ya kan? Contoh banyak. Selanjutnya lagi, Allah akan menjadikan kemiskinan selalu membayanginya. Orang yang visinya dunia nih, waman kanati dunia hamma, ya kan? Orang yang visinya dunia begitu. Jadi tadi pertama apa? Yang datang kepadanya sekedar yang udah Allah takdirkan. Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan kemiskinan akan selalu membayangi di matanya. Jabatan tinggi udah keren, masih korupsi aja. Ya kan? Masih kurang. Enggak cukup. Ya kan? Tuh istri udah jelong-jelong mulu ke Perancis padahal. Ya kan? Anak-anak sekolah udah di mana, di Australia, di sini, di sono, kurang. Ya kan? Seperti itu. Kalau kita gimana adik-adik? Saya segini aja umpamanya. Tapi itu nikmat luar biasa, ya Allah. Alhamdulillah diberikan tempat yang nyaman. Ya kan, bisa belajar dengan baik. Diberi Allah kita hidayah untuk mau baca kitab. Wah, itu nikmat tertinggi. Emang kalau ada orang rajin baca atau apa, emang kita sendiri yang kepinteran. Itu Allah memberikan hidayah kepada kita untuk mau buka Quran, untuk mau buka kitab, untuk mau bergabung dengan orang-orang soleh, ya kan? Nauzubillah kita tidak digabungkan kepada perempuan-perempuan yang hobi kelabing, yang pada buka ketek kemana-mana tuh, ya kan? Jangankan begitu, kita ngelihatnya aja malu kan? Itu nikmat buat kita, ya kan? Disatukan, disekufukan dengan orang-orang yang soleh. Ini kudu patut disyukuri. Jangan nggak disyukuri karena lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna azabi lasadid. Siapa yang bersyukur aku tambah nikmatnya. Yang kufur azabku sangat pedih. Nah, segitu. Nah, tadi orang yang visi dunia. Sekarang kalau kita nih persiapan visi akhirat, apa saja yang Allah anugerahkan, ya kan? Man kanatil akhiratu hamma, ya kan? Barang siapa yang akhir menjadi cita-citanya atau kepeduliannya, pertama, ja'alallahu aghinahu fi qalbi. Allah akan memberikan rasa cukup dalam hatinya. Iya kan?
Kalau orang merasa cukup, itulah orang yang kaya. Jadi orang kaya adalah orang yang merasa cukup. Nah, ini kita orang-orang kaya semua nih. Ini hari duduk di sini. Kurang apa lagi? Iya kan? Alhamdulillah sudah cukup. Yang kurang adalah ilmu kita. Yang kurang adalah ibadah yang benar di kita. Makanya ini kita lagi duduk sini. Membenarkan lagi ibadah kita. Mengkonsentrasikan lagi hidup kita untuk menuju kampung halaman yang sesungguhnya dari manusia ini, dari cucu Adam. Jangan sampai kita salah pulang kampung. Nauzubillah min dzalik. Jadi visi kita pulang kampung atau visi akhirat. Pertama, Allah akan memberikan rasa cukup dalam hatinya. Kedua, wa jama'alaihi syamlahu. Allah akan menyatukan urusannya yang berserakan. Ya kan, saya umpamanya dulu bingung nih mana nih anak-anak. Alhamdulillah udah pada nikah umpamanya. Ibu-ibu gue yang lain mungkin kemarin punya beban apa ya? Aduh, apa yang jadi pikiran? Coba diurutkan. Apakah sudah Allah beresin urusan kita satu-satu? Ya kan? Kita udah beres semua. Dulu enggak nikah, sekarang udah nikah. Dulu enggak punya anak, udah punya anak. Sekarang udah punya cucu, udah punya rumah, ya kan? Apalagi sih kita yang kurang? Kurang syukur doang jadinya. Nah, jadi hati-hati. Kalau ada yang merasa kurang cukup, itu segera kembali kepada Allah. Banyak istighfar. Mohon ampun, ngeri. Takut disebut sebagai atau digolongkan kepada orang yang tidak bersyukur. Ya kan? Kenapa kita ini sholat, puasa, segala macam. Kalau kita udah nggak kelas ini perintah Allah lagi. Karena kita bersyukur. Jadi hamba Allah. Ya kan? Jadi kalau beribadah dengan rasa kesyukuran, dengan ibadah yang karena kewajiban, oh jauh beda, jelas. Jadi duduk kita di sini, kita bersyukur. Kenapa? Nih dikasih badan sehat nih. Mata masih bisa ngelihat Quran, kuping dengan benar. Ini kalau kenapa saya sebutin ini mata, kuping, hati. Ini kan modal ini dari Allah nih yang tak ternilai. Makanya kan banyak kan, jangan ikuti sesuatu yang kamu tidak ketahui karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani akan diminta pertanggungjawaban. Tuh, coba Ibu bandingin. Kalau misalnya Ibu minjem duit sama siapa buat modal, pinjam 1 miliar. Udah tanggung jawab nggak sama yang dipinjemin? Pulangin nggak duitnya? Pulangin. Harus tepat nggak segitu? Tepat segitu. Nah kita dimodalin pendengaran, penglihatan, dan hati nurani oleh Allah. Kudu pulangin dengan benar ya? Pulangin. Pakai dengan bertanggung jawab. Pakai dengan bertanggung jawab. Karena akan diminta pertanggung jawabannya. Manusia dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Begitu tuh kata Quran. Ya kan? Lalu Allah memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Begitu mulu tuh. Ya kan? Jadinya surat 16:78 tuh ya. Jadi An-Nahl 78 Allah katakan manusia dilahirkan nggak tahu apa-apaan. Kami modalin nih pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar bersyukur. Tuh, ya kan? Digunakan tuh. Terus kalau orang yang nggak menggunakan si modal tuh dengan baik, dengan benar, ya kan? Misalnya, Ibu dimodalin sama Allah nih kita mata. Ada orang nggak punya mata, mau beli sama kita mau jual berapa itu? Ada nggak yang, aduh nih punya berlian seraup, mau ditukar mata ibu nih adik-adik mau berlian, mau nggak? Ya, mana ada yang mau? Berarti berapa harganya? Tak ternilai. Demikian juga pendengaran dan hati nurani. Maka siapa yang tidak mempergunakannya itu surat 7, 179. Ya kan? Kalau saya menyebutnya ayat LGBT, bukan lesbi, gay, bisek, transgender, itu bagian dari LGBT yang saya terjemahkan sebagai
lebih G goblok dari B binatang ternak. Orang begitu kata Quran. Baca aja ibu-ibu. Walaqad jarokna li jahannam katsiran minal jinni wal ins, ya kan? Kami masukkan ke dalam neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia. Kenapa? Tidak menggunakan pendengarannya buat mendengarkan ayat Quran. Tidak mempergunakan penglihatannya buat baca Quran. Tidak menggunakan hatinya untuk mentadaburi, ya kan? Mentadaburi, mengimani ayat-ayat Quran. Mereka lebih bodoh, lebih sesat, lebih goblok dari binatang ternak. Nah, jadi kalau ada LGBT yang lesbi, gay, bisex, transgender, kalau ada yang pelaku-pelaku itu emang ada gitu ya ibu bilang. Lah kan banyak sekarang udah. Kemarin tuh masih bulan ini ya kan. Itu digerebek di Bandung ada pesta seks gitu guys ya kan 75 orang. Ada baca aja di Google kan ada tuh di Bandung 75 ya kan. Saya baca sampai merinding saya itu. Karena ditemukan itu segala barang bukti berupa BH bergetar lah. BH bergetar deh. Nauzubillah min dzalik kayak begitu. Jadi begitu ada deh ya. Jadi kita senantiasa mengkonsentrasikan visi kita untuk akhirat. Kalau orang yang visinya akhirat tadi seperti itu. Jadi bahwa Allah akan memberikan rasa cukup dalam hatinya. Allah akan menyatukan urusannya yang berserakan dan lihatin. Dunia datang kepadanya tanpa dicari. Keren gak tuh? Iya kan? Seperti itu. Jadi jangan khawatir. Kemarin saya baca di FB. Saya ikutin itu si Ustadz Muhammad Nuruddin. Ya kan? Dia selama ini konsen belajar aja. Bikin buku doang tuh dia tuh. Tiba-tiba Allah kasih ilhamkan atau diatur begitu. Debat sama guru gembul. Nah, adik-adik pasti ngikutin tuh. Ya kan? Sehingga langsung namanya viral. Ya kan? Dia lulusan Mesir dia seperti itu. Kairo, Al-Azhar. Nah, langsung viral, ya kan? Dia ngisi diundang di mana-mana, ya kan? Di Gontor pun manggil dia semuanya. Bahkan sekarang lagi keliling dunia, ya ada di Korea, Jepang segala macam dan kayaknya mau ke Amerika segala begitu. Ibu, adik-adik lihat aja sih. Saya kan baca selintas. Saya ini senang sekali bahwa selama ini, ya kan? Banyak tuh ibu-ibu atau orang tua atau mungkin adik-adiknya sendiri nggak mau belajar agama. Buat apa? Belajar agama lagi miskin ntar. Nah, ini Allah jawab nih dengan menayangkan Ustadz Nuruddin gitu. Apalagi tuh biasanya. Jadi ilmu itu tidak ada, ilmu agama, ilmu akhirat tuh nggak ada ya. Ilmu dunia, ilmu akhirat tuh nggak ada, adik-adik. Jadi ilmu itu dulu saya belajar dengan Ustadz Alwi Shihab di Dewan Dakwah. Saya masuk juga dulu berapa tahun jadi muridnya beliau, maksud BMD saya dulu. Dulu saya BMD, sekarang udah nggak ada lagi tuh kelas BMD. Nah, ini Mbak Diana Senja boleh tanya tuh sama Ustadz Imam, kenapa nggak ada lagi BMD, Bina Mujahidah Dakwah Islamiyah Indonesia. Mungkin sekarang karena namanya kali kekerenan ngeri, Bina Mujahidah Dakwah jadi SDI sekarang. Adik Senja tahu tuh SDI Studi Dasar Islam di Muslimat Center Dewan Dakwah. Kalau dulu saya namanya BMD, guru-gurunya udah sebanyakan meninggal. Ustadz Wada Bahri meninggal, Ustadz Muzain Abdul Wahab meninggal, ya masih ada Dr. Adian Nusaininya masih ada. Nah beliau Ustadz Alwi menyatakan bahwa ilmu itu bukan dibagi menjadi ilmu dunia dan akhirat, tetapi ilmu manfaat dan ilmu tidak manfaat.
Begitu doang. Bisa jadi ilmunya judulnya matematika atau fisika, ya kan? Kayaknya ilmu dunia tuh. Tapi digunakan tuh, ya kan, untuk mencari keridhaan Allah, ya kan? Diniatkan untuk mencari keridhaan Allah, jadi ilmu manfaat. Diajarkan kepada orang sebaik-baiknya, bernilai manfaat. Ada belajar ikro atau guru ngaji, fasih bagus ngajarinnya supaya dapat cuan atau jadi ustazah yang nyohor apa jadi viral. Nah, itu jadi tidak manfaat walaupun ilmu baca Quran. Nah, jadi ilmu itu cuma dibagi dua, bermanfaat dan tidak bermanfaat. Baik. Jadi seperti itu adik-adik. Jadi bismillah, konsentrasikan lagi hidup kita ini untuk akhirat. Dan jangan lupa hadis Nabi. Kenapa nih? Karena kita menuju akhirat dan kita di alam udah hari gini nih, adik-adik Gen Z ya katanya. Gen Z apa gen apaan tuh? Banyak menyatakan Gen Z ini generasi rebahan gitu. Ya. Memang sih begitu. Mungkin karena megang laptop atau megang gadget saja rebahan aja. Ya. Nah, jadi rebahannya ini juga lihat manfaat atau tidak manfaat, ya kan. Bisa jadi YouTuber-YouTuber yang mencerahkan orang, ya kan. Jangan YouTuber ya, udah kan tadi karena garis besarnya manfaat dan tidak manfaat. Manfaat ini artinya bernilai ibadah, ya kan? Dan ibadah adalah kan gitu. Ya, ibadah adalah ya, setiap perkataan atau perbuatan yang membuat Allah redho, baik secara zohir maupun batin. Di situ letaknya posisi kita. Yang orang bervisi akhirat selalu menilai perbuatannya bernilai akhirat atau bernilai ibadah atau tidak. Makan minum, kafir makan, kita makan, ya kan. Orang yang lupa atau lalai juga makan. Nah, kita makan minum kita harus bernilai ibadah. Makanya tata caranya pun sesuai yang Nabi ajarkan, dan tentu aja setiap perbuatan kita harus diniatkan dengan ikhlas. Makanya hadis arba'in nomor 1 niat. Tuh, begitu. Jadi ulang lagi, kita sebelum melakukan apapun periksa dulu. Ini karena Allah nggak nih ya? Coba. Begitu. Periksa dulu, jangan sampai rugi. Udah repot-repot, capek-capek, kagak bernilai ibadah, rugi bener. Makanya kita dikasih surat Wal Asr itu. Ya kan? Demi masa. Sungguh manusia dalam keadaan rugi. Lihatin, detik-detik kita itu rugi. Cuman yang kecuali ya kan? Amanu, beriman. Wa amilus solihat, beramal soleh. 3, wa tawasau bil haq, saling menasehati nih, ya kan, dalam kebenaran. 4, wa tawasau bis sabar, saling menasehati untuk menetapi kesabaran. Beriman, beramal soleh, mengajarkan, tentu aja ditutup dengan sabar. Jadi adik-adik jangan lupa mulai besok ke depan, apapun aktivitas kita pikirin dulu, jangan salah niat. Makan, minum, bismillah, tangan kanan. Kenapa niatnya? Bukan makan nih, kalau lapar nih mau makan. Nah, itu cuman mubah doang, ya kan? Boleh-boleh aja, boleh-boleh aja. Tapi nggak bernilai pahala, nggak bernilai ibadah, nggak bernilai akhirat. Karena nggak diniatkan. Bismillah, makan. Supaya badan sehat, bisa beribadah kepada Allah. Ya kan? Nah, begitu. Karena badan ini punya hak. Nah, ya aku makan, ya Allah, memenuhi hak si badan. Nah, begitu. Karena Rasulullah bilang begitu. Badan ini punya hak kita. Badan kita punya hak. Kok kerja paksa aja terus begini. Dosa. Ini ada haknya nih si badan nih. Mata haknya. Pengen tidur. Gitu. Nah, itu kalau diniatin, ya Rasulullah gitu kan. Ya Allah, aku mengikuti petunjuk Rasulmu. Aku makan dengan niat memberikan hak badan. Oh, beda sama orang kafir. Makan juga dia sama. Udah tata caranya, udah dia Tuhannya salah. Udah tata caranya juga salah gunya. Udah makannya dia malah membuat laknat bagi dirinya. Tadi tanya itu semua sama Allah. Apa yang
yang telah kamu makan, yang telah kamu habiskan nikmat ini bukan karena Allah. Nah, jadi kita harus beda banget sama dia. Allah tuh benci banget, kagak suka mempersamakan orang beriman sama orang beriman dengan orang kafir. Disamakan seperti antara cahaya dan kegelapan. Ya kan? Orang kafir tuh orang kegelapan tuh. Sedangkan orang-orang beriman itu diliputi cahaya. Orang beriman itu penghuni surga. Agak sama. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Enggak sama ya, sorry ya. Penduduk surga dengan penduduk neraka. Penduduk surga itu orang yang beruntung ya. Jadi itu seperti itu. Allah sama sekali sangat tidak suka menyamakan antara orang beriman dengan orang kafir seperti itu. Nah, itu di surat Al-Hasr ya, Al-Hasr 3 ayat itu 18, 19, 20 itu. Juga visi akhirat itu jelas-jelas kita ditanya di situ. Ayat 18-nya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dan lihatin terusannya. Ibu-ibu boleh cek gitu ya kan. Al-Hasr ayat 18 ya kan. Jadi apa ya kan? Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu. Apa yang udah kamu persiapkan untuk hidup di akhirat? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Muhasabahlah, pikirin apa yang udah kamu persiapkan untuk hidupmu sesudah mati nanti. Apa yang sudah kamu persiapkan untuk akhiratmu. Ya kan? Seperti itu. Nah, itu di ayat 20-nya tuh, ya kan? La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama ya. Tidak sama antara penduduk neraka dengan penduduk surga. Penduduk surga siapa? Yang tadi yang beruntung. Urutannya dengan surat berapa masih ingat? Ali Imran 185, ya kan? Seperti itu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia orang yang sukses, orang yang beruntung. Seperti itu. Baik. Ini sampai jam berapa saya? Nanti ada pemberitahuan kah? Insya Allah sampai sini Ustazah, jam 6.30. Oh, liwat yo. Nggak ada pemberitahuan, jadinya ngomong terus. Terus saja, jadi kita menyimak dengan apa ya, dengan fokus gitu, jadi Masya Allah. Baik, Ustazah. Alhamdulillah, jazakillahu khair wa barakallahu fiik, paparan materi pada pagi hari ini. Lalu kita bisa izin masuk ke sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Silakan. Baik, Umat Tifila, jika ada yang ingin bertanya langsung kepada Ustazah, boleh raise hand atau bisa ke ruang chat room. Alhamdulillah, udah ada yang bertanya nih Ustazah. Baik, Ana panggil Umi Nurlela, tafadholi Umi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam, Umi Nurlaila. Ya. Afwan Ustazah, persiapan yang terbaik apa saja kita menjelang kematian? Bagus banget pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semuanya udah tahu kan, mau meninggal itu pertama ya kan, konsentrasikan diri, ya. Konsentrasikan diri, benar-benar beribadah kepada Allah. Yang pertama adalah membenarkan tauhidnya. Itu dah, ya kan? Memegang kunci pintu surga kita. Kunci pintu surga kita apa sih? Kalimat la ilaha illallah. Nah, itu. Saya nyanyi dikit nih ya. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga la ilaha illallah. Jadi bahwa memang di depan kalimat la ilaha illallah ada fa'lam tuh. Fa'lam annahu la ilaha
illallah. Fa ain lam mim, fa'lam. Pelajari, fahami, ngertiin, harus diilmui. Nah, begitu. Kalau di terjemahan Quran Ibu, fa'lam, ketahuilah. Nah, begitu. Iya, harus tahu tentang apa? Tentang kalimat la ilaha illallah. Nah, ini jadi tahu harus rukunnya, syaratnya, ya kan? Rukunnya ada 2. 1, la ilaha, 2, illallah. La ilaha, penafikan, menafikan, menghilangkan segala bentuk-bentuk kesyirikan atau penyembahan kepada selain Allah. Kedua, illallah, al-isbat, penetapan, ya kan, bahwa benar-benar hanya Allah yang berhak disembah. Ini berkorelasi kepada cinta kepada segala yang Allah cintai. Sedangkan la ilaha itu berkorelasi kepada benci kepada segala yang Allah benci. Nah, ini makanya kita beratnya ini di akhir zaman ini, seperti misalnya di hadis 34, Ibu bisa lihat hadis 34 arba'in itu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa illam yastati' fa bilisan fa illam yastati' fa biqalbi fa dzalika adaful iman. Kalau ada kemungkaran lawan dengan hatimu. Nah, itu urusan pemerintah kan tuh, ya kan. Kalau kita nggak bisa, terus lawan dengan kalau kamu nggak mampu lawan dengan lisanmu. Wah, nanti kalau kita ngomong ditangkap kita ini, ya kan, ngomong begitu-begitu. Wah, nggak bisa lagi. Kalau gitu bencilah dengan hatimu dan itu selemah-lemah iman. Setelah itu nggak ada iman. Nih ibu-ibu yang berbahaya buat kita ke depan ini. Jadi kita ini karena kelamaan mendengar berita-berita maksiat ini, lama-lama kita jadi biasa ini. Coba, zaman dulu saya SMP, itu kalau ada bencong lewat kampung saya itu, disurak-surakin tuh anak-anak tuh. Oh, udah kayak makhluk asing itu, aneh gitu. Sekarang biasa nggak? Biasa, liatin lagi. Lesbi, homo biasa nggak? Jadi orang udah mulai nggak benci karena itu jadi biasa. Karena TV tiap hari isinya orang melambai itu. Makhluk-makhluk terlaknat begitu, ya kan? Nah, ada lagi berita Ibu lihat di Yogyakarta, ya kan? Peran transgender. Apa itu bencong ceramah? Coba. Apa yang mau didengerin dari orang terlaknat? Karena Allah melaknat orang yang berpakaian laki-laki atau perempuan yang berpakaian laki-laki, laki-laki yang berpakaian wanita. Nah, coba orang terlaknat ceramah model begitu. Nah, terus wah banyak lagi. Makanya kata Rasulullah, la ya'ti alaikum zamanun illa allazi ba'duhu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidak datang suatu zaman kecuali yang setelahnya lebih buruk dan itu terus berlanjut sampai kiamat. Lihatin Bu, repot bener kita. Semakin susah kita menjaga diri dan anak ini. Bahkan udah sampai kita, kok semakin zaman semakin buruk ya. Ibu, kita masih enak sama homo-homoan lesbi. Kenapa saya ngomong lesbi? Karena saya ngisinya di penjara, yang isinya lesbi. Ya kan? Ibu tinggal lihat lagi di Google. Itu si Ratu, siapa namanya dia? Putri Emas apa ya? Ratu Emas apa itu namanya dia itu. Lihat aja di Google. Dia begitu masuk rutan, langsung nyohor itu. Kata dia, rutan 90% isinya itu lesbi. Begitu kata dia. Ibu tinggal googling. Jadi seperti itu jadi. Nah, ini jadi biasa. Nah, terus bagi kita, hati-hati. Jangan sampai nggak benci. Karena kita nggak bisa memberantas mereka. Karena disiapkan oleh sistem. Bahkan kalau saya bikin di media tulis LGBT, itu langsung dihapus. Nggak boleh. Itu hak asasi. Nah, begitu kan. Nah, bahkan sekarang, ibu-ibu udah pada dengar lagi nih. Ini saya ngomong yang viral-viral aja nih, supaya gampang buktinya. Baru ditangkap sih, ya kan? Itu medsos dia punya grup berisi 40 ribuan orang, apa? Ya kan? Fantasi sedarah. Lihat lagi di Google, tanya itu si AI. Udah berapa terjadi kasus incest itu? Anak sama bapak, anak sama emak, segala macam itu. Nauzubillah nggak? Udah 1.700-an kasus. Coba tuh, anak-anak yang dihasilkan anak apa itu? Iya kan? Nah, seperti jadi nih, jadi kembali kepada persiapan kita cuman benerin akidah kita. Kenalin mana yang Allah benci, kita benci. Mana yang Allah cintai, kita cintai. Seperti itu ya. Nah, jadi itu karena seperti di hadis 42 arba'in terakhir ibu-ibu harus punya hadis arba'in doang mah, ya kan, segede kantong doang bawa aja kemana-mana. Itu juga hadis 42 itu hadis utama, harus banget kita tahu.
Hadis 42-nya terakhir itu kalau orang kita nih mati bawa dosa sebumi, bawa dosa selangit, ya kan? Diampunin sama Allah asal. Nah, liatin asalnya. Tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Asal tidak syirik. Nah, itu makanya di kitab Tauhid ada itu bahasan takut kepada syirik. Seperti itu. Jadi begitu aja. Pertama pokoknya konsentrasikan, pegang kunci pintu surga kita. Ya, kalimat la ilaha illallah ini harus benar-benar dipahami. Syaratnya 2, rukunnya 2, syaratnya 7. Ntar bahasan selanjutnya mungkin ya, panitia atau dibahas sama yang lain. Kuasai tentang kalimat la ilaha illallah, mana pembatalnya. Gitu. Oke, ini saya baca aja di sini langsung. Masya Allah. Ada ini Ustazah, ada yang sebelumnya udah raise hand. Oke. Ada Umi, Ana izin baca dulu yang izin panggil dulu Ustazah. Ada Umi Imas, tafadholi Umi Imas. Syukron, Putri. Wan. Assalamualaikum, Ustazah izin bertanya. Waalaikumsalam. Seperti yang tadi Ustazah sampaikan bahwa apabila seseorang sudah berorientasi kepada akhirat, insya Allah akan dimudahkan sedikit demi sedikit semua urusannya, Ustazah. Nah, apabila ada orang yang saya yakin insya Allah beliau berorientasi kepada akhirat, namun saya melihat cobaan yang beliau terima itu tidak berhenti, Ustazah. Misalnya pertama anaknya sakit, ntar sembuh, istrinya, orang tuanya, dan ada aja gitu, Ustazah. Nah itu bagaimana seperti itu? Karena saya pernah mendengar juga ada yang suka bilang mungkin itu ada yang salah dengan ibadahnya apa gimana gitu. Bagaimana seperti itu Ustazah? Apakah memang itu adalah cobaan untuk beliau gitu? Apakah memang seperti itu yang apa namanya kasihan gitu loh saya melihatnya gitu loh. Baik. Bagaimana Ustazah? Iya. Ustazah. Baik. Teteh Imas, barakallah. Jadi orangnya menurut kita ya, tapi insya Allah kita juga menilainya kan menurut kita ya, menurut kita dia udah visinya akhirat, tapi emang begitu banyak bener tuh cobaan terus aja, ya kan. Nah yang begini ini itu namanya musibah yang akan mengangkat derajatnya. Kalau yang dia cerai beraikan, saya mau sebut apa nih ntar, ibu tahu sendiri dah. Orang yang visinya dunia terus dicerai beraikan urusannya, kita banyak contoh itu dia visinya dunia memang. Terus yang visinya akhirat tapi kok kayaknya susah bener. Pertama itu musibah bagi orang beriman itu ya. Jadi kalau orang beriman itu apapun yang menimpanya adalah baik. Apabila dia ditimpa dengan kesusahan, dia bersabar, itu pahala buatnya. Apabila dia diberikan kebaikan, dia bersyukur, itu pahala buatnya. Bahkan Rasulullah bersabda, ada orang yang harusnya tuh dia ini akan Allah berikan suatu pahala yang nilainya pahala itu 700 tahun begitu atau 7. Jadi dia ini akan diberikan oleh Allah nih, si A akan Allah berikan pahala yang nilainya 700 tahun karena konsentrasinya dia terhadap visi akhirat ini, dia mau diberikan Allah 700 tahun pahala itu. Tapi umur dia cuma 60 tahun atau 70 tahun. Bagaimana cara Allah memberikan pahala senilai 700 tahun padahal umur si A cuma 60 tahun? Nah, Allah berikan segala macam bentuk cobaan agar dia mendapatkan pahala senilai 700 tahun. Begitu, Teh Emas ya. Jadi itu kita orang beriman cuman begitu ya, bahwa apabila Allah berikan keburukan itu pahala buat kita, apabila Allah berikan kebaikan itu bentuk syukur buat kita. Gitu. Jadi kebaikan hanya kepada orang yang bervisi akhirat. Jangan menilai kebaikan itu dengan sisi dunia. Sisi dunianya nih sakit mulu, ini kekurangan, ini. Itu sisi dunia. Ya kan? Kita menilai sesuatu di sisi Allah. Insya Allah jadi kebaikan bagi keluarga itu yang Allah akan berikan pahala senilai 700 tahun. Insya Allah.
Amin. Masya Jazakillah khair Ustazah penjelasannya. Amin. Wah, iya, Ki. Naam, selanjutnya tafadholi Umi Ais. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah penjelasannya sampai nampar banget ke diri saya. Masya Allah. Sampai terbuka, gamblang banget. Izin Alhamdulillah. bertanya Ustazah, jadi anak saya tuh udah punya putri 2. Nah, akhir-akhir ini sering sakit. Apakah salah saya pas dia bilang, ini kenapa? Katanya sih mbaknya kurang urus atau apa dan lain-lainnya. Terus saya bilang, coba kita jangan menyalahkan secara dohirnya seperti itu. Kita syukurin anaknya sekarang udah sembuh dan coba kita muhasabah diri. Salah nggak saya ngomong kayak gitu, Ustazah? Betul, betul. Emang siapa yang mau disalahin? Sakit emang dari siapa? Gara-gara gara-gara. Loh, nggak ada yang gara-gara. Semua qadarullah. Tidaklah daun yang jatuh di bumi ini kecuali atas takdir Allah. Semuanya apaan aja ibu-ibu ya sekarang adik-adik. Kalau apa yang terjadi jangan nyari-nyari apa dulu. Langsung kita mengingat Allah. Ini tadi pertanyaan yang pertama. Ciri-ciri orang yang mempersiapkan hidupnya untuk akhirat, menisbatkan sesuatu itu karena Allah. Tidak ada sesuatu tidak karena Allah. Adapun kalau ada bencana di muka bumi ini, itu bagi kita ini itu atas kesalahanmu sendiri, kayak gitu. Tapi tadi kembali kalau untuk orang yang beriman, bentuk musibah yang Allah akan angkat derajatnya atau sebaliknya, ya kan? Seperti itu. Maksudnya sebaliknya apa derajatnya, apa kepentingan dunianya, apa-apa. Jadi bismillah kita kembali. Jadi tadi ya Bu ya, ini catat ini bahwa Allah mungkin akan memberikan pahala yang panjangnya 700 kali. Cuman nggak pantas kita diberikan umurnya segini. Makanya diberikanlah segala bentuk ujian yang memantaskan kita untuk jadi ahli surga. Emang surga gampang bener apa ibu-ibu harus didapatkannya? Masa kalau sakit aja sih kalau kita bersyukur kayaknya alhamdulillah. Jadi ibu ya, jadi begini, sabar itu wajib. Sabar itu wajib. Karena kalau nggak sabar mau ngapain namanya? Iya kan? Nah, ridho itu udah tingkat sunnah itu sih. Kalau orang sabar itu misalnya dia sakit, ya udahlah, ini Allah yang kasih, aku bersabar saja dengan terus cari wasilah dengan berobat. Udah, semuanya dari Allah. Mohon kepada Allah Maha Penyembuh. Dah. Tapi kalau tingkat ridho, nih liatin, orang yang udah tingkat ridho nih, yang visinya akhirat, dia akan bersyukur terhadap musibah yang menimpa. Itu udah kelas wali Bu ya. Kalau kelas wali itu bersyukur terhadap segala musibah. Alhamdulillah ya Allah sakit. Semoga dengan sakit ini Engkau gugurkan segala penyakitku. Segala dosa-dosaku. Itu tingkat wali Bu. Kita berusaha jadi wali ntar ya Bu ya. Amin. Seperti itu. Sudah cukup Teh Ais jawabannya? Jazakillah khair. Allah. Amin. Alhamdulillah sekarang Jejet jadi baik banget terutama buat saya yang belum bisa keluar banyak, bisa kenal dengan Kim, Masya Allah. kelas-kelas yang lainnya. Alhamdulillah. Ya Bu, itu namanya teknologi digunakan dengan benar. Jadi teknologi ini seperti gadget, ya seperti pisau aja Bu. Terserah Ibu mau tusuk orang apa mau buat rajah makanan. Nah, ini juga kalau gadget dipakai buat yang maksiat, waduh, itu anak SD di mana itu Bu? Setelah sholat maghrib nonton itu BF bareng-bareng kan? Coba klik lagi di itu, baru ditangkap itu. Baru bukan ditangkap sih. Baru lagi viral nih. Jadi abis sholat maghrib nonton BF bareng-bareng itu film dewasa Bu. Iya. Nah itu namanya gadget digunakan jadi membunuh itu artinya maksiat gitu. Alhamdulillah ya diberikan hidayah menggunakan gadget dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya Teh Ais cukup ya insyaallah. Alhamdulillah. Nah, Ustazah ana izin untuk membaca pertanyaan yang di room chat Ustazah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Mohon bertanya.
Bagaimana misalnya ada perbuatan dosa waktu masih hidup di dunia dan bertaubat, apakah nanti masih dihisap dosa-dosa itu? Begitu pertanyaannya, syukron. Pan. Alhamdulillah, segala bentuk dosa diampunin. Tadi kan saya bilang, baca itu hadis 42 arba'in. Wow, sebumi selangit itu, ya kan? Jadi taubat itu, jadi orang yang beruntung adalah diberi kesempatan taubat sebelum mati. Nah, kita kagak tahu kan kapan matinya. Taubat dari sekarang. Begitu. Jadi termasuk orang yang beruntung. Terus kalau bisa taubat ngapain? Ya kan? Itu hadis 18-nya arba'in ya. Jadi PR buat ibu-ibu nih, ibu-ibu Kim. Familiarkan hadis arba'in. Nah, itu hadis sehari-hari gitu. Kalau nggak tahu tuh, waduh, berat juga itu. Jadi hadis arba'in 18 ya kan. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tatamhuha wa kholiqin nasa bi khuluqin hasan. Nih, jadi orang berdosa nih ya kan. Jadi ittaqillah, takutlah kepada Allah dan ya kan, tutupi segala kejahatan-kejahatan atau dosa-dosamu dulu itu dengan kebaikan dan pergaulilah sesamamu dengan akhlak yang baik. Jadi kita udah taubat, ya nggak ceritanya, udah apa itu nyesel terhadap dosa yang telah kita lakukan, isi dengan kebaikan-kebaikan. Ya, jadi kalau ibu-ibu mungkin guru saya salah satu menggambarkan nih, siapa ini Diana, Mbak Senja kenal sama Ustadz Ahmad Anuri ya kan, Ustadz 1000 pulau gitu dia tuh, ibu klik buat 1000. Nah dia tuh ngisi di taklim saya, dia bawa teko isi ini kopi, ini kopi, gelas ini kopi, dituangin air bersih terus seteko besar, lama-lama habis gak tuh si kotornya. Nah itu digambarkan seperti itu. Ini dosa-dosa nih, ceritanya kopinya nih air kotor dosa. Ini tobat nih sama kebaikan-kebaikan, tuangin aja terus. Lama-lama bersih kan, hilang tuh. Jadi begitu. Jadi insya Allah Allah Maha Pengampun. Ya itu tadi pokoknya hadis 42 masalahnya. Jangan syirik. Ya kan? Kalau syirik itu tidak terampuni kecuali dengan tobat sungguh-sungguh dan meninggalkannya. Itu kan surat itu tuh, surat 416 tuh. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalam ba'ida. Innallaha, sesungguhnya Allah tidak akan yaghfiru, mengampuni ayyushraka bihi, dosa syirik. Tapi Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Jadi bismillah, mari jangan sampai kita mati nih ada dosa syirik sebelum kita minta taubatnya ya. Dosa yang lain diampunin ya. Apalagi nanti insya Allah kita bahas lagi ada hadis bitokoh. Hadis bitokoh nih adik-adik. Ntar klik lagi di Google hadis bitokoh ya kan. Ketika ditimbang di masa penghisaban, ada orang punya dosa 99 lembar catatan dosanya. Catatannya ini sejauh mata memandang nih, bukan buku kecil gini, sejauh mata memandang, ya kan? 99 nih catatan dosanya. Timbangan sini cuma selembar kertas kecil, tapi tulisannya kalimat la ilaha illallah. Nah ternyata si dosa 99 jadi ringan, dia naik ke atas, iya kan? Kalimat tauhid jadi berat. Ampunin tuh artinya dosanya. Kenapa? Tauhidnya bener. Begitu ya. Insya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Umi Subi insya Allah sudah jelas ya penjelasan Ustazah, Masya Allah. Baik, selanjutnya dipersilakan Umi Citra yang raise hand. Baik, syukron Afwan, Umi. Assalamualaikum Ustazah. Ana Citra Ustazah yang pernah memberi pencerahan saya saat suami saya wafat Ustazah. Iya, ingat. Masya Allah, barokah. Udah cerah nih kayaknya sekarang. Alhamdulillah Ustazah, Masya Allah, barakallah. Udah bisa menerima ya. Insya Allah Ustazah. Insya Allah. Baik Ustazah, izin Ana bertanya Ustazah. Ana lupa di hadis arba'in ayat berapanya itu Ustazah, Ana lupa. Kalau nggak salah di atas 30 yang menyatakan bahwa
apabila seseorang itu sudah mendekati artinya perbuatan-perbuatan mengarah ke surga gitu. Tapi demi Allah dia tiba-tiba masuk ke neraka ataupun sebaliknya Ustazah. Dia melaksanakan perbuatan-perbuatan ahli neraka, tetapi tiba-tiba dia bisa masuk surga. Itu pengertiannya seperti apa ya Ustazah ya? Mohon Iya, penjelasannya Ustazah. itu hadis keempat, Bu, bukan Oh, 30-an. keempat ya? Iya. Afan Ustazah, afan. Ya, baik cakep itu namanya, masih inget-inget. Oke, hadis keempat itu hadis tentang penciptaan manusia. Wah, keren banget tuh. Makanya kalau gini hari belum ada yang masih ada kafir aja tuh nggak pakai otaknya, bener tuh orang ya. Bahkan Rasulullah sudah bisa menceritakan terbentuknya janin di dalam rahim gitu ya. Belum ada tuh kan ilmu pengetahuan, tapi pembentukan manusia dalam rahim udah ada tuh. Hadis nomor 4 arba'in itu. Jadi ketika umur 1 sampai 40 hari itu masih berbentuk nutfah atau sperma ya kan gitu. Umur dari 4 sampai 80, 40 sampai 80 hari berbentuk darah atau sesuatu yang melekat lah begitu. Nah, 80 sampai 120 hari jadi daging. Nah, jadi 40, 40, 40. Jadi 120 jadi daging dan 120 hari ditiupkan ruhnya begitu. Ditetapkan nasibnya begitu. Bahagiakah kan begitu. Bahagiakah atau sengsarakah dia? Bahkan maka sahabat ada yang nanya tuh, lah kalau udah ditetapin ngapain kita beribadah jadinya? Orang ditetapin gitu kan. Nah, itu satu-satu. Itu kata Rasulullah, beribadahlah kalian karena kalian akan dimudahkan begitu pokoknya. Ya. Dan kita terus buatin ntar aku di yang sengsara nih gitu. Allah menurut prasangka hambanya. Jadi kita prasangkanya aku yang bahagia begitu. Ya. Terus ada orang selanjutnya si hadis itu bunyinya kelanjutannya. Ada orang melakukan gini, ada orang yang dia udah deket sorga sehasta gitu kan. Dia udah berjalan menuju sorga sehasta gitu kan. Tapi takdir mendahuluinya, tiba-tiba dia melakukan amalan ahli neraka, dia masuk neraka. Gitu kan. Atau ada orang yang neraka dengannya udah sehasta, tapi tiba-tiba takdir mendahuluinya, dia melakukan amalan ahli surga, dia masuk surga. Begitu ya. Wah, bagaimana tuh? Begitu. Nah, ini adalah Allah yang maha tahu ya, dia beramal untuk Allah atau tidak. Ya, jadi pandangan manusia, menurut pandangan manusia, dia ahli surga nih, ya kan? Tapi takdir mendahulunya kita nggak tahu nih, misalnya bagi kita dia orang soleh nih. Tiba-tiba masanya matinya dia karena ternyata dia menyembunyikan perzinahan umpamanya. Dia mati lagi berzina loh. Ya kan? Atau kita kira dia orang yang pelaku maksiat deh, ya kan? Wah, kayak misalnya gitulah. Dasar ini begini-begini. Ini orang kok begitu sih? Tiba-tiba kita lihat matinya dia lagi habis selesai sholat, apalagi ngaji, apalagi apa. Nah gitu. Jadi ini saya tidak bisa nanti karena apa ya Bu ya? Di penjelasannya saya punya ini nih, penjelasan dari hadis. Nah, ibu-ibu juga kudu punya nih. Apa deh terbalik ya kalau di situ. Ini namanya Jami'ul Ulum wal Hikam. Ini penjelasan dari hadis arba'in. Jadi hadis arba'in ini kan namanya cuman hadis doang, ya kan? Hadis doang. Nah, penjelasannya di sini. Banyak Bu, banyak penjelasan hadis arba'in Bu. Kalau Jami'ul Ulum wal Hikam itu kan Ibnu Rajab Al-Hambali yang menjelaskan. Tapi Imam Utsaimin juga menjelaskan. Banyak kitab artinya ulama lain banyak juga mensyarah dari kitab Arba'in. Silakan Ibu baca dah biar lebih jelas lagi. Ya Bu ya, segitu aja saya menjawab. Syukran, Masya Allah, tabarakallah. Syukran, jazakillah khairan Ustazah. Amin wa iyyakum. Afwan Ustazah masih ada waktu untuk menjawab pertanyaan. Ini ada 2 pertanyaan lagi di ruang chat Ustazah. Silakan, saya ntar berangkat jam 8 kok. Masih Oh, banyak. nah, Masya Allah. Izin baca
pertanyaannya Ustazah. Ya. Ilah, adakah trik-trik untuk mencegah futur karena kadang dengan segala ujian-ujian dan tantangan hidup membuat kita lelah dan futur? Pertanyaan dari Umi Novi Susanti. Mm-mm. Ustazah. Iya. Iya benar ya. Jadi futur lama-lama gitu. Itu dalilnya banyak lagi tuh di Quran tuh. Sampai waktu jangan futur ya. Langsung ingat. Nah, inilah salah satu kajian hari ini. Ingat akhirat itu salah satu ya kan. Ingat bakal mati itu membuat orang jadi nggak futur jadinya. Kenapa orang futur? Yaitu pertama mulai dia melalaikan ketaatan. Bisa jadi ada kemaksiatan dalam dirinya, khawatir nanti kemaksiatan itu menggelapkan hatinya, lama-lama jauh dari Allah. Ya, jadi dilawan futur itu dengan kembali mengingat akan matinya kita ini. Orang yang mau mati futur nggak itu? Iya. Kalau orang tahu mau mati bisa futur nggak sih? Takut mempersiapkan. Tadi saya udah bacain Al-Hasr ayat 18 itu. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat. Muhasabalah dirimu. Apa yang udah kamu persiapkan buat mati besok? Nah, apa bisa futur orang yang mau ingat mati itu? Ya kan? Ingat lagi bismillah. Bersandar kepada Allah, ya kan? Mohon kepada Allah, mohon. Apa itu namanya kalau bahasa Betawinya itu Allahumma paksain. Ya kan? Dipaksa. Allahumma kudu paksain. Allahumma paksain itu. Dipaksa itu badan itu. Ya kan? Dipaksa ntar lama-lama dia ngikutin sendiri. Dilawan futur itu. Jadi dipaksain namanya. Bangkit, ayo bangkit. Bangun. Itu kalau bangun jam 3 adik-adik yang banyak penyakit itu pada sembuh itu. Ya kan? Jadi jam 3 mandi tuh ramas gitu hari. Coba deh. Yang banyak penyakit-penyakit itu insya Allah. Ya kan? Mandi jam 3 itu mandi kesehatan. Tanya aja para praktisi herbal. Mandi, sholat, tahajud, terasain deh. Dan jangan putus istighfar. Jangan putus istighfar. Itu enggak lama itu orang-orang yang saya banyak contohnya itu. Yang istighfar itu artinya ya bukan minta ampun doang kan. Udah pernah saya bahas dah. Istighfar itu artinya apa tuh? Ya kan di surat Nuh tuh. Catat aja dulu ibu-ibu ntar lihat sendiri di Qur'annya itu. Surat Nuh, surat 71 ayat 10, 11, 12. Nah, orang yang futur-futur segera istighfar. Karena istighfar itu artinya satu minta ampun tuh. Karena dosa-dosa itu bikin orang futur. Minta ampun istighfar. Dua, kalau para petani itu ngarepin hujan gitu. Nah, Allah turunin tuh hujan yang membawa rahmat tuh, midroro. Terus ayat 12-nya, ini juga amalan buat yang belum punya jodoh, belum punya anak nih. Atau yang masih merasa kurang hartanya. Nah, kenapa? Istighfar itu artinya apa tuh? Ya kan? Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. 1, yursilis samaa alaikum midrara. 2. Nah, ini 12 ini nih. Wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Beristighfarlah engkau, ya kan? Allah akan memperbanyak anakmu, hartamu, kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Nah, ini orang futur nih. Jadi ya istighfar. Istighfar. Surat apa tadi? Afwan Ustazati? Surat apa? Ayat berapa? Surat 71, surat Nuh. Nuh. Ayat 10, 11 Ustazah. 10, 11, 12. 10 sampai 12. Oke. Nah, 12-nya itu kan berarti jadi ternyata istighfar 1 minta ampun, minta hujan yang membawa rahmat, minta anak, minta harta, minta kebun, minta sungai. Emang kalau minta anak harus punya suami gak, Kak? Nah, itu artinya minta suami. Iya. Nah, terus bagaimana bacanya? Di mana saja, kapan saja. Detakkan jantung itu dengan istighfar. Ya, di perjalanan, lagi naik motor, lagi nyetir, lagi nyapu, lagi cuci piring. Nah, begitu. Mana yang gampang? Yang gampang aja subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Nah, atau yang mana? Atau zikirnya Zunnun. Zunnun itu siapa? Nabi Yunus, ya kan? Orang yang dimakan ikan nun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin.
Dawamkan atau yang gampang itu astagfirullah, astagfirullah. Kalau saya sih demennya udah begitu. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Itu nggak pakai lama itu. Ada aja kita doa kita itu kayaknya kok pada terpenuhi semua itu gitu. Nah, yang Alhamdulillah, sakit juga Masya yang Allah. apa? Ya, insya Allah. Insya Allah diamalin Ustazah, Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Nah, alhamdulillah insya Allah sudah terjawab pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi di ruang chat Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah, bagaimana cara atau trik agar lepas dari bayang-bayang atau trauma ketika ditinggal orang-orang yang kita cintai, yaitu anak, lalu suami, padahal sudah 15 tahun yang lalu. Tapi Ana masih tetap trauma dengan kejadian itu. Selalu takut dan ragu-ragu, dan pikiran selalu mengandai-andai. Mohon pencerahannya Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, andai-andai itu nggak boleh. Andai-andai itu dari setan. Ya, nggak boleh berandai-andai. Jika ini, jika itu, umpama ini, umpama itu nggak boleh. Ya, itu rukun iman kita salah satu menerima takdir. Nah, menerima takdir itu trauma-trauma itu gambaran nggak terima takdir tuh. Ya kan? Hati-hati nanti imannya enggak itu. Tadi ibu-ibu tadarus baca surat Al-Baqarah. Satunya tadi ayat 8. Catat nih. Jadi kita ini apakah udah orang beriman? Umpamanya, ya kan? Jadi ada orang ngaku beriman ditolak sama Allah dan Rasulnya. Kayak tadi tuh Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya kan? Ada orang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal dia bukan orang beriman. Mereka menipu Allah dan Rasulnya. Nah, nih satu orang ngaku beriman kagak diterima. Nah, selanjutnya lagi, misalnya di surat apa nih? Ibu-ibu boleh lihat nih. Apakah orang Islam udah beriman? Udah pasti beriman? Belum tentu. Nah, jangan karena ntar kita bukan kemasuk orang beriman gimana? Surat misalnya 49, surat 49 Al-Hujurat ya, ayat 14 tuh, ya kan? Jadi orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah pada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah kami telah Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat pada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Udah pada ketemu benar? Ada, betul Ustazah. Nah, itu kan. Nah, pertama tadi Al-Baqarah ayat 8 itu Allah tolak sama sekali. Ente bukan orang beriman, ente munafik. Gitu kan. Munafik tuh apa? Ya kan? Dia menampakkan keimanan tapi dia menyembunyikan kebencian dalam hatinya. Ya kan? Tidak terima. Ayo kan? Nyembunyiin. Oke, tapi dia merasa beriman. Tapi ada di hatinya tersembunyi ketidakkeridoan terhadap takdir Allah. Nah, kelompok si ayat Al-Hujurat 14 ini, dia juga ngaku beriman. Tapi dia nggak ditolak keislamannya. Bukan disebut munafik, tapi belum beriman, baru Islam. Coba. Ya kan? Kami telah beriman. Belum. Kalian belum beriman, baru Islam. Loh, apa bedanya? Ya kan? Baru tunduk dan patuh, sedang keimanan belum masuk ke hatimu. Kalau kamu melaksanakan dengan benar itu rukun Islamnya dan rukun imannya dipakai, insya Allah Allah masukkan keimanan ke dalam jiwanya. Ya kan? Allah bizikri, orang beriman Allah bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah tenang tentram jiwa. Kok belum tenang? Kok masih ada trauma? Mana Allahnya? Gitu ya.
jadikan ini ujian yang memberikan pahala. Kalau suami meninggal, Ummu Salamah meninggal, cinta bener Abu Thalhah tuh. Ya kan? Ya Rasul, suamiku meninggal. Kata Nabi, baca doa. Allahumma ajirni, gimana? Allahumma ajirni, Allahumma ajirni gimana tuh saya jadi lupa. musibati Benar. Wahlufli khairum minha gitu kan. minha, Nabi iya. ajarin minta ya Allah berilah pahala atas musibah yang menimpaku dan ganti lebih baik. Begitu. Terus siapa Iya. ganti Ummu Salamah, Bu? Rasulullah Allah SAW. Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Allahumma ajirni fi musibati wahlufli Asli khairum khairun minha. minha. Tenang dah jiwa, hilang trauma, menyandarkan kepada Allah. Allah. Minta pahalanya. Dan dirugi, udah musibah nggak dapat pahala, ya kan? Udah diistighfari ketraumaan itu, langsung berdoa lagi ulang dengan benar, pasrahkan. Jadi insya Allah ditambahkan keimanan kita. Jangan sampai jadi yang ngaku beriman nanti ditolak. Kamu baru Islam, belum beriman, nggak terima takdir sih. Nah, gitu ya. Iya, insya Allah. Masya Allah, alhamdulillah penjelasannya. Gimana Umi Endang? Insya Allah sudah terfasilitasi ya dengan pertanyaan Ustazah. Afwan anak Ustazah, ini jadi anak ikut bertanya, menyikapi orang-orang yang seperti ini gitu dia, maksudnya dia beriman gitu, maksudnya dia melakukan amal soleh gitu ya, dia mendekatkan diri kepada Allah, dia sholat, tahajud, dia zikir terus, tapi tetap karena cobaan yang terus menimpa beliau dan keluarganya gitu ya, terus dia tuh banyak berkeluh kesah gitu Ustazah. Itu gimana cara menyikapi atau memberikan apa ya, semangat atau pencerahan supaya dia, ya harus menyadari bahwa ini adalah pahala gitu, pahala yang Allah berikan, pahala tertunda gitu. Kalau Ustazah bilang tadi kan disimpan 700 pahala gitu ya, Masya Allah 700 tahun pahala gitu. Itu gimana Ustazah untuk menyikapi, orang-orang yang seperti ini? Karena kan memang di luar apalagi saat ini, banyak yang memang sedang dalam kondisi ya susah secara apa ya, psikis, materi gitu ya, bener-bener sakit gitu, keluarganya ditimpa seperti tadi pertanyaan dari Umi Imas gitu ya, susah gitu rasanya tuh hidup, nggak pernah berkesudahan gitu yang namanya kesulitan, masalah, ujian itu. Itu bagaimana tuh menyikapinya atau memberikan, support-nya tuh seperti apa Ustazah kepada mereka itu supaya mereka tuh timbul lagi rasa, "Oh iya ini ridho, yang penting tuh ridho atas segala ujian yang Allah berikan," gitu Ustazah. Baik. Jadi ini tadi insya Allah sih bahasan kita hari ini jawaban dari itu ya. Kayaknya hari ini jawaban itu semacam kayak begitu itu. Jawaban orang-orang yang mungkin merasa berat bener ini sekarang hidup nih. Seulang lagi saya Heeh, Ustazah. apa itu karena ngisi di rutan itu. Waduh itu jadi saya anggap gambaran rutan atau lapas itu gambaran negeri jadinya. Bagaimana supremasi hukum itu bisa yang jadi bingung juga ngomong ntar saya kalau salah-salah ngomong saya jadi situ juga masuk situ ya kan. Alhamdulillah. Iya nauzubillah. Jadi seperti itu. Pertama ya kan. Pertama memang ini harus dimasukin lagi, dicas lagi. Karena udah kelamaan nih. Udah kelamaan apa ya banyak banget ujian nih. Dalil-dalilnya umpamanya yang mana nih? Kelamaan gitu. Kenapa itu bisa jadi timbul futur artinya ya. Jadi karena banyak kelamaan, banyak musibah, jadi bisa jadi ada orang yang bisa menyikapi sebaik-baiknya karena keyakinannya kepada Allah, karena keimanannya kepada Allah, ada juga yang lama-lama futur, gitu ya. Iya, Heeh, jadi Ustazah. ada juga yang lama-lama futur. Nggak merasa kok nggak pernah berhenti ujiannya gitu saja, terus aja gitu. Itu mungkin bagi dia, bagi seseorang, bagi si A ini suatu bentuk ujian, bagi si B ini biasa aja. Itu tergantung perasaan juga ya. Jadi emang perempuan, apalagi perempuan itu dikuasai perasaannya, ya dikuasai rasanya. Makanya kita ada salah satu hadis juga menyatakan kita dari jihad yang besar, dari jihad kecil menuju jihad besar melawan hawa nafsu. Nafsu ini kan rasa nih, nafsu kan rasa. Nah,
kita ini memang senantiasa berperang terhadap rasa ini, nafsu kita. Bahkan salah satu bentuk kesyirikan itu mempertuhankan nafsu, ya kan? Jadi nafsu itu salah satu bentuk kesyirikan, bukan berhala-berhala aja di Tuhan-Tuhan selain Allah tuh salah satu nafsu atau rasa. Misalnya ilahahu hawahu. Apakah kamu tidak mengetahui orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ini masih kelas bentuk masih bentuk pertuhanan wilayah alihah padahal. Wilayah alihah itu kan alihah itu jamak dari ilah, ya kan? Bentuk tunggalnya tuh ilah. Bentuk jamaknya alihah. Nah, salah satu yang mempertuhankan kesyirikan bentuk alihah ini, bentuk alihah itu perdukunan, kayak gitu begituan tuh berhalaan. Ada lagi bentuk-bentuk kesyirikan itu ntar bentuk arbab. Arbab itu tunggalnya rob, jamaknya arbab. Itu wilayah hukum itu, ya kan? Adi bin Hatim misalnya, ya kan? Kata Rasulullah, Al-Quran menyatakan ada orang menyembah rohib-rohib dan pendeta-pendeta, kan begitu. Kata Adi bin Hatim yang baru masuk Islam, tadinya dia Kristen, dia berkata, enggak, waktu aku Kristen, aku enggak menyembah pendeta. Kata Nabi, bukankah ketika pendeta-pendetamu itu menyuruh sesuatu yang Allah halalkan lalu diharamkan, atau yang Allah haramkan lalu dihalalkan, kalian ikut? Kata Adi bin Hatim, kalau begitu mah itulah bentuk penyembahan. Jadi ini ibu-ibu adik-adik, sebenarnya kita ini membersihkan racun syirik ini itu masih banyak yang masih PR banget, karena orang mengira kesyirikan itu cuman nggak ke dukun, nggak ke paranormal, itu baru tingkat kecil lah istilahnya, nggak ke kuburan, minta sama kuburan, itu tingkat zaman Nabi Nuh itu, ayat 23 itu. Zaman Nabi Nuh itu nabi pertama, rasul pertama ya. Kenapa disebut rasul pertama? Kan udah ada Nabi Adam segala macam, yang lainnya dulu nabi. Nah, rasul pertama itu Nabi Nuh, karena di situ udah diturunkan syariat dan di situ udah ada pelakunya. Ya, pelaku saat zaman Nabi Nuh itu berdoa sama kuburan gitu. Itu zaman Nabi Nuh udah kelelep, tapi sekarang masih ada aja. Nah, penyembahan lain bentuk alihah tadi, arbab juga ada andat tuh, ya kan? Andat itu tunggalnya nid gitu. Jamaknya andat, nid. Diambil di serapan, saya suka ngingetin jamaah, need itu misalnya diambil di bahasa Inggris I need you. Nah, I need you, kecintaan. Nah, itu bisa jadi kecintaan itu Tuhan selain Allah itu, ya bentuk-bentuk kesyirikan, kecintaan kepada macam-macam ini. Allah menguji kita, surat Al-Imran 14 apa ya? Zuyyina linnasi hubbus sahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi, dan selanjutnya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada anak, istri, keluarga, harta benda, emas, permata, sawah ladang, binatang ternak. Nah, itu bisa jadi Tuhan juga tuh. Menjadi bentuk-bentuk taugut itu seperti itu ada arbab, andat, anid. Nah, ini jadi sekarang kita, makanya itu tadi bahwa kita bersihkan tauhid kita ini dalam menuju akhirat, ya kan? Memenuhi unsur rukun dan syarat tauhid itu, syarat kalimat kunci pintu surga kita itu membersihkan racun-racun syirik, dan racun-racun syiriknya ini macam-macam begitu. Harus dikenali sebaik-baiknya. Gara-gara kita belum kenal racun-racun syirik ini, ya kan? Sehingga menyatakan kita masih beriman padahal masih ada hal-hal yang menodai daripada tauhid kita. Salah satunya ini tadi. Padahal kalau orang bertakwa itu, kalau orang beriman, yakin benar bahwa Allah kan menyatakan di surat At-Tolak itu ayat 2, 3, 4, 5. Nah, 2, 3, 4, 5 tuh ayat terakhir tuh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha fa huwa hasbuh. Allah, ya kan, akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, memberikan jalan keluar terhadap permasalahan, memberi kemudahan dalam setiap urusan. Tuh. Jadi urusannya adalah periksa lagi takwanya
dan periksa istighfarnya tadi. Sudah mendawamkannya atau tidak, atau justru banyak keluhan. Nah, keluhan ini adalah satu bentuk titik noda dalam jiwa. Keluhan itu kan berarti tidak ridho kepada takdir Allah, nyalain Allah seolah-olah kalau bahasa saya itu. Kok menjustice Allah sih? Begini kok ini. Itu ngomongnya sama siapa? Emang yang menciptakan atau yang mengadakan itu siapa? Kalau kita mengeluh sama siapa emangnya? Nah, Allah kita keluhkan. Ya, ini jadi kembali kepada diri, bersihin lagi tauhidnya, ya. Bersihin tauhidnya tuh, kenalin tuh bentuk-bentuk kesyirikan. Keluhan ini nih berbahaya, ya kan, menjadikan satu titik noktah di jiwanya karena tidak menerima takdir. Banyak titik-titik, tik di jiwa tuh lama-lama hitam gak tuh ntar tuh. Nah, ya kan? Dari jiwa hitam ini susah lah masuk cahaya nanti. Ya, seperti itu. Cahaya keimanannya, ya kan? Jadi pokoknya tugasnya sekarang adalah istighfar yang banyak. Istighfar, bersihkan nokta-nokta itu, ya. Yakin kepada Allah bahwa Allah akan memberikan jalan keluar atas segala permasalahan jika kita benar-benar mengikhlaskan diri, bertakwa. Takwa itu apa sih? Merasakan pengawasan Allah nih. Tahu, kalau kita nggak bisa ngelihat Allah, kita tahu banget Allah lagi ngeliatin kita. Jadi malu untuk berkeluh kesah. Ulang, bismillah. Kita mulai hijrah, ya, hijrah. Hijrah itu senantiasa wajib itu. Hijrah dari syirik kepada tauhid, ya kan? Dari kepada bid'ah kepada sunnah, dari kemaksiatan kepada taat, dari kebodohan kepada ilmu. Tiap detik kita mesti hijrah dari perasaan-perasaan prasangka yang tidak tepat terhadap Allah. Begitu aja, adik-adik ibu-ibu ya. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah Ustazah sudah menuju 7.30. Ana izin untuk menutup halaqahnya, Baik. kajiannya. Alhamdulillahirabbil alamin, kajian kita pada pagi hari ini. Ustazah Putri Afwan, coba lihat Japri. Japri. Sebentar, saya Japrinya error nih. Bentar, hai. Rasanya ini ada hadiah kalau udah Kenta nongol-nongol. Ana udah feeling. Masya Allah. Ustazah, jadi ini alhamdulillah ada 7 pertanyaan Ustazah. Jadi di sini Kim dengan kebijaksanaan ketua umumnya minta untuk memilih 5 penanya dengan pertanyaan terbaik, atau ya semua insya Allah pertanyaan baik ya Ustazah. Cuman mungkin ada 5 yang insya Allah yang bisa nanti akan mendapat reward dari Kim Ustazah. 5 orang. Di sini ada dari chatnya itu ada 3, kalau nggak salah 3 ya, 3 peserta Tholibah. Yang 2 itu tadi yang sisanya itu langsung bertanya ke Ustazah. Di sini ada, Ustazah mencatat nggak? Di sini ada Umi yang pertama, Umi Lela yang bertanya. Beliau bertanya mengenai Jadi kalau saya ingat pertanyaannya saja gimana? Oh, Ustazah, boleh Ustazah. Ana tadi alhamdulillah mencatat juga. Yang mana Ustazah? Pertama kayaknya Teh Imas ya. Ini mohon maaf ya ibu, semuanya cakep, itu nggak berimbang juga sih. Semua nilai kualitas pertanyaannya sama bagus. Ini kalau saya ini agak apa aja sedikit ya. Jadi Teh Imas tadi, Ibu Citra, insya Allah ini juga menjadi penyemangat beliau-beliau. Ya, hampir mirip pertanyaannya kan. Terus itu yang terakhir apa itu? Yang pertanyaan terakhir itu tentang trauma itu yang ditinggal orang tercinta, Ya, itu itu Umi juga. Endah itu. Kayaknya saya pilih trauma-trauma melulu nih. Iya kan? Masya Allah. Baik, 2 lagi Ustazah, 2 lagi Ustazah. Iya, perempuan yang perasaan-perasaan soalnya. Terus apa lagi tadi? Apa ya pertanyaan? Yang Ada mana Umi ya? Subi di ruang chatroom mengenai dosa di dunia itu kalau taubat apa masih Nah, dihisab? betul itu kan, tobat itu bagaimana cara itu. Dan juga kiat-kiat menghilangkan futur tadi tuh. Futur. Nah, Ustazah. Alhamdulillah sudah 5 di sini, nanti
Coba diingat, nah ini nih ya, Ana sebutkan yang pertama jadi ada Umi Imas yang akan mendapat reward dari Kim, terus Umi Subi lewat chat room, Umi Citra langsung bertanya ke Alhamdulillah. Ustazah, Barakallah. terus Umi Novi yang di ruang chat room dan Umi Endang. Insya Allah berlima ini nanti akan mendapat reward dari Kim. Nah, tolong kemana Umi Kanta? Ke Ukti Anjani seperti biasa ya? Nanti ke Dianjani ya. Nah, atau saja Kim ini buat cerpen baru saja motivasi untuk para sahabat-sahabat penghafal Al-Quran. Nah, saya minta Ustazah untuk memberi satu pertanyaan kepada sahabat-sahabat yang benar jawabannya, insya Allah akan mendapatkan satu buku cerpen dari Kim. Ini edisinya edisi perdana Ustazah, belum udah launching tapi tanggal bulan Agustus baru terbitnya. Ini lagi dicetak Ustazah. Jadi bagi saya minta Ustazah satu pertanyaan diberikan kepada sahabat yang benar jawabannya menurut Ustazah akan menerima hadiah satu buku cerpen dari Kim. Masya Allah. Masya Allah. Sekarang pertanyaannya. Ya, dari Ustazah. Dari Ustazah Tafadholi. Pertanyaannya sesuai tema yang ada tadi kita omongin apa lain-lain? Betul. Sesuai tema Ustazah, sesuai tema Ustazah. Karena mungkin ada umi-umi yang mencatat gitu, Masya Allah. Baik, satu pertanyaan nih, ya kan? Apa saja yang Allah berikan kepada orang yang bervisi akhirat? Saya saja. Ya, siap. Tafadholi Umi Novida, Masya Allah. Anak hafal suara beliau, Masya Allah. Itu hanya untuk menikmati waktu luang, sekedar apa yang telah ditakdirkan Allah. Ibu, pertanyaannya visi akhirat ya, Bu? Ya, visi akhirat, Ustazah. Ya. Ya. Apa yang kedua, Allah akan mencerai-beraikan urusannya. 3, Allah menjadikan kemiskinan akan datang di matanya. Itu saja. Jadi Ibu, itu bertolak belakang sekali, Bu ya. Kalian itu orang yang jika belum benar boleh dengan yang lain saja kalau belum benar. Ya Ustazah, sampai yang ada yang benar Ustazah. Berarti belum pas ya jawabannya. Jangan dikasih tahu dulu jawabannya Ustazah. Maaf. Karena belum terjawab ya. Mungkin ya Ustazah ya tadi perjawabannya dari Umi Novida. Silakan Tafadholi yang lain yang bisa menjawab sesuai. Allah akan memberikan rasa cukup dalam hatinya. 2, menyatukan urusan yang berserakan. 3, dunia akan datang tanpa dicari. Masya Allah. Gimana Ustazah? Ini beda lagi sama yang pertama. Suaranya mirip. Sama Ustazah. Beliau kan mungkin salah menanggapi pertanyaan. Jadi tadi mungkin visi gitu. Ulang lagi karena ini bisa berabe ini. Jadi bisa. Baik, kalau begitu Umi Novida afwan. Nanti kasih ke yang lain ya berarti. Ya gitu saja. Pertanyaan lain atau gimana Ustazah? Karena udah terjawab nih sama Umi Novida. Beliau salah. Tapi saya harus luruskan dulu ya. Ini nanti salah tanggap. Jadi Umi Novida dipisahkan, dibedakan. Orang yang bervisinya akhirat, yang pikirannya akhirat, ya Allah akan menyatukan urusannya, dunia datang kepadanya tanpa dicari, itu kan? Itu yang visinya akhirat, dipisahin. Sedang yang visi dunia, Allah cerai-beraikan dan selanjutnya gitu. Jangan dijadiin satu, beda. Baik, lanjut selanjutnya ya yang tepat. Ada berapa rukun la ilaha illallah? Tafadholi. Rukunnya ada 2. Bentar, dengan siapa nih? Anda panggil dulu. Menda. Oh, Menda. Tafadholi Umi. On cam biar terlihat ya. Insya Allah. Jadi saya nyatatnya rukunnya ada 2, tapi terus ada satu lagi yang 7. Nah, tapi yang 7 itu belum tercatat karena sudah namanya. Baik, Menda bisa disebutkan yang 2 itu apa saja? 1 apa 2 apa? Belum sampai ke situ Ustazah. Udah kecepatan. Ya udah diganti yang lain dulu, kasih yang lain. Mungkin yang lain bisa menjawab. Ya, kita kasih kesempatan yang lain. Ayo silakan. Ada 2 Ustazah. Ya. La ilaha illallah. La ilaha yaitu menghilangkan kesyirikan.
illallah berarti penetapan benar-benar kepada Allah. Betul, cuma Masya kurang Allah. tepat dikit, nggak boleh nyebut la ilah doang, ada haknya. Allah. Jadi satu, la ilaha, ada haknya Bu. Iya. Oh, Allah. Dua, Ya. illallah. Tapi boleh deh ya, yang benar, Oh, betul. Masya Allah. Jadi Umu Kenta sudah diputuskan Ustazah Umi Nurlela yang mendapat buku apa ya, buku novel ya, novel terupdate dari Kim, Baru. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tabarakallah Umi Nurlela. Semoga nanti bukunya bisa bisa dibaca dan menjadi Amin, penyemangat. Allah. Masya Allah. Alhamdulillah rasanya sudah selesai. Bisa dicukupkan sampai sini Ustazah? Cukup. Ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita pada pagi hari ini kajian kajian umum sudah ditunaikan dengan bimbingan Ustazah Sarifah. Semoga dengan berkumpulnya kita di majelis ini Allah turunkan rahmatnya kepada kita semua dan atas ilmu yang dipaparkan oleh Ustazah menjadi wasilah bagi kita untuk mempersiapkan sebaik-baiknya bekal untuk kembali ke kehidupan yang sesungguhnya yaitu kampung akhirat. Jazakillahu khair wa barakallahu fik Ustazah Sarifah. Semoga ilmu ini juga bisa menjadi tabungan pahala amal jariah untuk Ustazah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsira umati fillah atas waktu dan kehadirannya pada kajian hari ini. Barakallahu fikum jami'an. Ana selaku moderator mohon maaf dan diikhlaskan atas segala kesalahan dan kehilafan selama membersamai antuna semua. Jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan, karena sesungguhnya yang benar dan sempurna datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan dan kekurangan pastinya datang dari Ana sendiri. Baik, kita tutup kajian pagi ini dengan membacakan doa yang mohon dibawakan yang akan dibawakan oleh Ustazah Sarifah. Boleh Ustazah untuk bersama bimbing doa untuk kami semua. Tafadholi Ustazah. Astaghfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'syatik wa min ta'atik ma tuballighuna biha jannataka wa minal yakini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablaghu ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala dainan illa qadaitahu wala hajatan min hawaizid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadi wa ala alihi wa ashabil ahyar wassalamu tasliman katsira. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Udah. Ustazah Putri masih di mute. Masih di mute. Ya. Oh, Masya Allah. Boleh izin live? Iya Ustazah, baik kita tutup kajian pagi hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Akhirul kalam wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin. Izin and meeting umat fillah. Selamat melanjutkan aktivitas.